Ya pemirsa, kami sampaikan sekali lagi bahwa visual yang Anda saksikan di layar saat ini adalah visual terkini lokasi kebakaran di kawasan Glodok, Jakarta Barat. Dan ini adalah perangkat yang digunakan oleh rekan kami, Miftahul Gani, jurnalis iNews di lokasi. Dan sejauh ini kebakaran mulai terjadi dari beberapa saat lalu pemirsa, dan masih terlihat armada pemadam kebakaran yang standby ataupun melakukan upaya pemadaman di lokasi. Kebakaran tepatnya terjadi di dekat Glodok Plaza pemirsa, atau tepatnya di Glodok Plaza. Informasi sementara yang kami terima ada 20 armada pemadam kebakaran yang diterjunkan ke sana. Sementara untuk petugas pemadam kebakaran yang dikerahkan sekitar 100 personil. Sejauh ini belum banyak informasi yang kami terima terkait dengan kebakaran ini pemirsa, namun proses pemadaman masih terus dilangsungkan di lokasi. Dan hingga saat ini pemirsa, upaya pemadaman masih belum berhasil, api masih terus berkobar disertai dengan asap tebal. Sementara visual di sebelah kanan Anda ini pemirsa adalah visual yang kami rekam beberapa saat lalu, di mana api masih berkobar tinggi dari gedung Glodok Plaza. Kami masih belum mengetahui informasi apakah ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, karena kebakaran baru saja terjadi dan upaya pemadaman masih terus dilakukan oleh petugas. Kami belum menerima informasi resmi dari pihak terkait pemirsa, baik dari Damkar Jakarta Barat maupun pihak lainnya. Namun informasi sementara yang kami terima, kebakaran ini berasal dari ruang bekas diskotik di Glodok Plaza. Dan kami juga masih belum mengetahui pemirsa apakah ada pengunjung yang terjebak di dalam lokasi kebakaran. Rekan kami Miftahul Gani juga masih berada di lokasi untuk memantau bagaimana jalannya pemadaman dan juga bagaimana situasi terkini kebakaran di lokasi. Visual di sebelah kiri Anda ini pemirsa adalah visual terkini dari rekan kami Miftahul Gani di lokasi, tepatnya di sekitar Glodok Plaza, Glodok, Jakarta Barat. Dan sebelah kanan ini adalah rekaman beberapa saat lalu di mana api masih membumbung tinggi disertai dengan asap tebal. Dan sekali lagi pemirsa, sejauh ini pemadaman masih terus dilakukan oleh pemadam kebakaran. Dan informasi sementara yang kami terima ada 20 unit pemadam kebakaran dan juga 100 orang personil pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi. Dan Glodok Plaza ini adalah pemirsa salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta Barat. Dan sejauh ini walaupun belum ada informasi terkini yang kami dapatkan dari petugas, namun diduga berasal dari salah satu ruang yang merupakan bekas diskotik. Dan sekali lagi pemirsa, visual yang Anda saksikan di layar kaca ini, di sebelah kiri Anda adalah visual terkini dari rekan kami Miftahul Gani, jurnalis iNews. Dan sebelah kanan adalah beberapa saat lalu di mana api masih berkobar dan juga asap masih membumbung tinggi.
Dan kami akan langsung sapa rekan kami Miftahul Gani. Selamat malam, Gani. Ya, selamat malam, Mas. Ya, Gani, bisa Anda gambarkan dan ceritakan bagaimana suasana terkini di lokasi saat ini? Selamat malam, pemirsa. Malam ini di sekitaran Glodok Plaza banyak sekali kerumunan. Ya, Gani, selamat malam. Masih bisa mendengar suara saya? Ya, pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi bersama dengan Miftahul Gani. Namun, jika kita pantau dari visual terkini yang ada di sebelah kiri layar kaca Anda, pemirsa, saat ini api masih terus berkobar dengan asap yang juga masih membumbung tinggi. Dan memang lokasi rekan kami Miftahul Gani masih cukup dalam jarak yang aman karena gedung Glodok Plaza yang terbakar terlihat cukup jauh dari lokasi rekan kami melaporkan saat ini. Dan sekali lagi pemirsa, kami informasikan kebakaran melanda gedung Glodok Plaza yang ada di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan informasi yang kami terima, sudah ada 20 armada pemadam kebakaran yang dikerahkan ke lokasi beserta dengan 100 personil yang juga masih berupaya memadamkan api hingga saat ini. Sudah disebut tadi. Informasi yang kami terima, pemirsa, kebakaran berasal dari salah satu ruang yang merupakan bekas diskotik. Dari informasi yang kami terima juga dari pemadam kebakaran Jakarta Barat tepatnya, informasi terkait dengan kebakaran ini diterima oleh petugas pemadam kebakaran sekitar pukul 21:22 waktu Indonesia Barat atau sekitar 1 jam lalu. Dan seperti yang kami sampaikan tadi pemirsa, bahwa kebakaran diduga berasal dari salah satu ruang yang merupakan bekas diskotik di lantai 7 Glodok Plaza. Hingga saat ini pemirsa, pukul 22:22 waktu Indonesia Barat, kebakaran masih terjadi dan api masih berkobar serta dengan asap tebal di Glodok Plaza. Dan pemirsa, saat ini kami telah terhubung bersama dengan Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, Satriadi Gunawan. Selamat malam, Pak Satriadi. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Ya, Pak Satriadi, apakah saat ini Pak Satriadi berada di lokasi, Pak? Iya, saya ada di lokasi, gimana? Baik, Pak Satriadi, bisa digambarkan Pak, saat ini apa yang dilakukan oleh petugas, apakah masih melakukan pemadaman dan sejauh ini berapa unit mobil kebakaran yang dikerahkan? Jadi malam ini terjadi kebakaran, tepatnya di Jalan Pinang Siaraya, Glodok Plaza, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Taman Sari. Saat ini kita sudah menurunkan sekitar 20 unit dengan jumlah personil sekitar 100 personil. Titik api berasal dari diskotik lantai 7 di Glodok Plaza dan sekarang sudah merambat ke lantai 8 dan 9. Informasi terakhir yang kami dapat, lokasi terdapat
korban yang terjebak gitu ya, ada sekitar 7 orang di lantai 7. Kita sedang berusaha untuk terobos sampai dengan di lantai 8 dan 9 gitu. Oke, Pak Satriadi, terkait dengan kondisi korban, apakah sudah diketahui Pak kondisinya seperti apa? Belum, sampai saat ini kita masih terus melakukan evakuasi. Sedang melakukan evakuasi. Mudah-mudahan kita masih sudah bisa upayakan secepatnya ini. Oke, Pak Satriadi, terkait dengan lokasi kebakaran ini sendiri, apakah kebakaran terjadi ketika memang ada aktivitas di lokasi, Pak? Ya, informasi yang kami dengar dari masyarakat memang sedang ada aktivitas di lokasi tersebut. Oke, baik. Pak Satriadi, apakah ada informasi terkait penyebab awal dari kebakaran ini? Apakah dari korsleting listrik atau mungkin ada penyebab lain, Pak? Ini kita masih fokus ke pemadaman dulu. Jadi kita belum bisa menginvestigasi apa penyebab kebakarannya dari mana. Jadi saya minta doanya dari masyarakat, mudah-mudahan ini segera padam. Baik. Pak Satriadi, untuk yang terbakar, ini berarti di lantai 7, 8, dan juga 9. Apakah lantai-lantai di bawahnya juga terdampak, Pak? Ya, ini kita masih menahan untuk jangan sampai terjadi perampatan ke bawah. Karena kan memang kita fokus kepada titik api dari lantai 7 sampai ke atas. Oke, kemudian untuk upaya evakuasi dari orang-orang yang ada di dalam gedung, mungkin di lantai lainnya Pak, bukan di lantai 7 saja. Bagaimana? Apakah semuanya sudah berhasil dievakuasi? Ya, ini kita sedang berusaha untuk terobos sampai ke sana. Kita pakai juga unit Bronto Skyline. Ya, kita udah kerahkan mobil tangga. Mudah-mudahan kita bisa lakukan segera penyelamatan dan sedang proses pemadaman juga. Oke, sejauh ini bagaimana proses pemadamannya Pak? Apakah terkendala sumber air ataupun akses yang sempit Pak? Nah, saat ini sumber air masih aman karena di depannya kan memang kali besar. Oke, baik. Pak Satriadi, untuk saat ini terkait dengan penyelamatan 7 orang yang terjebak ini Pak, 7 orang ini apakah orang yang memang merupakan karyawan dari Glodok Plaza atau siapa mereka ini Pak, kalau dari informasi yang Anda terima? Nah, ini kita lagi berusaha untuk mencapai ke sana ini. Nah, jadi masih belum tahu informasinya apakah pengunjung atau karyawan di lokasi. Baik, kemudian Pak Satriadi, terkait dengan kondisi di sekitar gedung saat ini, apakah sudah diamankan? Misalnya ada warga sekitar yang tidak boleh mendekat ataupun misalnya terkait dengan pengaturan lalu lintas, Pak? Sudah, jadi sudah ada Satpol PP, Disub, kemudian juga sudah ada dari TNI dan Polri juga sudah bergabung ke kita, termasuk dari PMI juga, ambulans. Baik, Pak Satriadi, dari informasi yang Anda terima, apakah memang Glodok Plaza ini hingga saat ini masih aktif untuk semua bagian ya, terutama mungkin di lantai 7 dari lokasi pertama kali api dilaporkan terjadi, apakah memang lantai tersebut masih aktif digunakan hingga saat ini, Pak? Ini kalau dilihat dari kondisinya masih aktif ya. Cuman kalau dilihat dari penyebabnya, kemudian terkait dengan kegiatannya, kita masih fokus ke pemadaman, jadi masih belum begitu fokus terhadap data dari gedung tersebut. Oke, tapi kalau untuk di lantai 7 sendiri Pak, ini selain tempat diskotik, apa saja yang ada di lantai 7 ini Pak? Nah ini kita masih terus terobos sampai lantai 7 nih. Kita masih belum tahu pasti di lantai 7 itu ada apa aja. Oke, baik. Kami tadi dengar informasi dari Bapak bahwa ada 7 orang yang terjebak, tapi apakah sejauh ini ada laporan korban jiwa, Pak? Kita belum bisa pastikan. Belum bisa pastikan. Baik. Pak Satriadi, terkait dengan upaya
pemadaman ini Pak, berarti saat ini difokuskan di lantai 7 atau di lantai lain agar tidak merambat ke tempat yang belum terbakar Pak? Ya, jadi kita lagi fokus di lantai 7, 8, dan 9 fase pemadaman dan penyelamatan. Oke. Saat ini lokasi tempat Anda melaporkan Pak Satriadi, apa yang sedang dilakukan oleh rekan-rekan dari pemadam kebakaran? Apakah fokus untuk mencapai titik api ataukah melakukan pendinginan dari luar Pak? Oh ya, ada 2 strategi yang kami laksanakan. Pertama, anggota berusaha menerobos untuk masuk ke dalam. Kemudian dari luar juga kita putarkan fire stick dan menggunakan broadcast skylight juga. Baik, Pak Satriadi, untuk lokasi kebakaran ini sendiri Pak, apakah memang lokasi yang cukup padat, misalnya di samping kanan kiri ataupun di sekeliling Glodok Plaza ini padat oleh permukiman penduduk Pak? Halo, ya. Baik Pak. Halo. Ya Pak Satriadi, kami ulangi lagi Pak, terkait dengan lokasi dari Glodok Plaza ini, apakah memang di sekelilingnya dikelilingi oleh permukiman padat ataupun bagaimana akses menuju ke lokasi Pak? Iya, kalau dilihat dari kondisi di TKP masih dikelilingi gedung-gedung. Jadi makanya kita berusaha untuk tidak terjadi perampatan, masih fokus untuk pemadaman. Dilihat dari kondisi saat ini, api masih dalam gedung tersebut. Baik, Pak Satriadi, tadi Anda sampaikan ada 7 orang yang terjebak di dalam gedung. Apakah jumlah ini terkonfirmasi hanya 7 atau kemungkinan ada korban lain Pak yang terjebak di dalam? Ya, sementara informasinya sebanyak 7 orang. Kita belum bisa pastikan apakah di dalam itu masih lebih dari jumlah tersebut. Makanya kita update data lagi. Oke, baik. Untuk saat ini kami memantau visual dari layar kaca visual terkini dari rekan kami Miftahul Gani. Sepertinya titik api masih cukup besar. Apakah memang kondisi saat ini masih belum terkendali, Pak? Kalau saat ini memang masih belum kita bisa kendalikan karena api itu masih membesar dan masih bisa potensi perambatan di lantai 8 dan 9. Jadi kita juga berusaha untuk tidak merambat ke lantai bawah dan sampai dengan penyebaran ke seluruh lantai. Baik, Pak Satriadi, untuk menuju ke lantai 7, berarti tim pemadam ini langsung naik melalui dalam gedung atau dari luar, Pak, untuk mencapai ke lantai 7 maupun lantai 8, Pak? Melalui dari dalam. Dari dalam gedung berarti, Pak, ya? Iya. Kita masuk ke dalam. Oke. Untuk di lokasi sendiri, Pak, gedung ini berarti saat ini seluruh aliran listrik diputus ya, Pak, ya? Betul. Kita sudah konfirmasi dengan pengelola untuk segera diputuskan kita mengganggu operasional. Baik, ini kami pantau juga Pak dari layar kaca situasi terkininya ada beberapa bangunan lain di sekitar bangunan yang terbakar. Ini apakah juga terkoneksi dengan lokasi yang terbakar, Pak? Kita lihat ada beberapa yang terkoneksi tapi tidak sampai kerambatan ke. Oke, di samping ini berarti yang kami pantau ini Pak, di samping kanan ini adalah gedung parkir ya Pak, betul Pak? Di samping. Betul. Oke. Ya. Nah, apakah di sana juga ada upaya pencegahan misalnya untuk agar tidak merambat ke gedung yang lain, Pak? Nanti kami sedang berusaha untuk tidak jadi perambatan. Nanti saya update lagi, Mas. Saya sementara ini dulu ya, fokus ke komando dulu ya, Pak. Oke, baik Pak Satriadi Gunawan. Kami nanti akan kembali hubungi Anda, Pak, untuk informasi terkini. Terima kasih Pak Satriadi Gunawan, PLT Kadis Gulkarmat Jakarta, telah bergabung bersama kami di Breaking News.